Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pengantar Robotika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Jakarta, STI Danka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika lengan robot. Yang pertama akan kita lihat analisa dinamik. Analisa dinamik robot berhubungan dengan torsi aktuator. Yang kedua adalah hasil gerak perubahan sudut, lalu kemudian kecepatan sudut, dan percepatan sudut yang dilambangkan dengan theta, lalu theta dengan titik di atasnya, dan theta dengan titik 2 di atasnya. Kemudian keluaran perubahan dapat dinyatakan dalam percepatan angular ya. Skema dasar kontrol dinamik seperti diperlihatkan pada gambar. Yang ini adalah referensinya, tau referensi. Kemudian ada errornya, kemudian dynamic inverse atau H-1S, dan keluarannya adalah percepatan angular. Kemudian umpan baliknya adalah dinamik maju atau HS. Penjelasan skema adalah yang pertama referensi torsi tau ref, yang kedua adalah input yang diberikan ke sistem kontrol, sedangkan output diukur dalam percepatan angular. Model dinamiknya adalah inverse karena merubah torsi menjadi percepatan, sedangkan umpan baliknya dengan transformasi dinamik maju karena error dihitung dalam torsi. Kontrol dinamik. Dalam robotika, kontrol dinamik tidak dapat bekerja tanpa bantuan kontrol kinematik. Nah, kontrol kinematik dapat diaplikasikan langsung tanpa memasukkan unsur dari kontrol dinamik. Kita lihat komponen dinamik struktur robot. Torsi pada aktuator. Torsi yang diberikan pada aktuator harus seimbang dengan torsi yang dihasilkan komponen dinamik struktur robot dalam pergerakan. Torsi pada aktuator juga harus mampu mengatasi torsi lawan yang dihasilkan oleh gangguan Ki selama operasi. Komponen dinamik struktur robot adalah sebagai berikut. Pertama adalah torsi yang dihasilkan dari pergerakan. Yang kedua, torsi karena struktur memiliki energi kinetik dan energi potensial. Ketiga, karena efek gravitasi sentrifugal. Keempat, efek gravitasi Coriolis. Dan kelima adalah inersia karena faktor pembebanan dan gravitasi bumi. Torsi gangguan. Beberapa torsi gangguan Ki selama operasi pada kontrol dinamik robot. Pertama adalah gangguan friksi pada sendi. Yang kedua adalah efek backlash pada gearbox. Yang ketiga, efek interaksi kopel antara struktur lengan, sendi, atau lengan dengan tubuh. Yang keempat adalah efek beban yang dinamik seperti pengelas. Torsi karena pergerakan. Berdasarkan hukum Newton kedua, torsi karena gerakan rotasi adalah tau sama dengan atau torsi sama dengan IMP atau inersia momen polar dikalikan dengan percepatan sudut sama dengan M ini adalah massa dalam kilogram, dikalikan dengan RM kuadrat atau jari-jari diukur dalam pusat massa, lalu dikalikan dengan percepatan sudut. Energi kinetik dan potensial. Energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah IMP
theta kuadrat, kecepatan angular. Sedangkan energi potensialnya adalah EP sama dengan mgh. Dalam hal ini m adalah massa, v adalah kecepatan translasi, kemudian g adalah percepatan gravitasi, kemudian h adalah ketinggiannya, sedangkan theta dengan titik di atasnya adalah kecepatan sudut atau kecepatan angularnya. Gaya sentrifugal Fc untuk lengan robot yang padat memiliki massa m adalah Fc atau gaya sentrifugal sama dengan mv kuadrat dibagi dengan d. Kemudian kita turunkan menjadi mn kuadrat 2pd kuadrat dibagi d. Hasil akhirnya adalah m dikalikan dengan d dikalikan dengan n kuadrat, di mana m adalah massa, d adalah jarak yang diukur dari sumbu rotasi ke pusat massa, dan n adalah putaran per menit atau biasa kita kenal dengan RPM. Gaya Coriolis. Gaya Coriolis ditemukan oleh Gaspard Gustav Coriolis yang hidup pada tahun 1792 sampai dengan 1843. Gaya yang dihasilkan karena pengaruh bumi berputar pada porosnya. Gaya ini tidak perlu diperhitungkan jika robot beroperasi di tempat bebas gravitasi atau di ruang angkasa. Kemudian kita lihat persamaan umum dinamik lengan robot. Persamaan dinamika, rumusan matematika yang dapat menggambarkan tingkah laku dinamis robot lengan dengan memperhatikan gaya penyebab pergerakannya. Penggunaan persamaan dinamika itu pertama simulasi pergerakan lengan robot, yang kedua perancangan strategi dan algoritma, dan yang ketiga adalah evaluasi perancangan kinematika. Pendekatan formulasi. Beberapa pendekatan untuk menentukan persamaan dinamika, itu yang pertama adalah menggunakan Lagrange Euler Formulation atau LE. Sifat alami sistem robot sangat baik untuk kebutuhan simulasi. Pendekatan kedua bisa menggunakan Newton Euler Formulation atau NE. Pendekatan ini sangat baik untuk komputasi secara real time. Sedangkan pendekatan ketiga adalah Lagrange D'Alembert Formulation atau LD, merupakan penyederhanaan dari LE serta memiliki komputasi real time yang lebih baik. Ketiga, pendekatan formulasi dengan asumsi link berupa benda tegar, serta tidak termasuk aspek kendali elektronik, backlash, dan gesekan. Kita lihat Lagrange Euler Formulation. Persamaan Lagrange Euler Formulation untuk gerak translasi adalah D per dt dikalikan dengan dou L per dou Qi dikurang dou L per dou Qi sama dengan tau I, dengan L sama dengan energi kinetik dikurang energi potensial adalah fungsi Lagrangian. Qi adalah koordinat umum robot lengan ke I, sedangkan Qi dengan titik di atasnya adalah turunannya, serta Ti adalah torsi atau Lagrange Euler Formulation. Persamaannya adalah untuk gerak rotasi D per dt sama dengan dou L dibagi dou theta dengan titik di atas dikurang dou L dibagi dou theta I sama dengan tau I. Dengan theta I adalah sudut sendi robot ke I, dan theta I dengan titik di atas adalah turunan pertamanya. Kemudian kita lihat Newton Euler Formulation. Formulasi Newton Euler didasarkan pada hukum Newton kedua untuk translasi dan sudut Euler untuk komponen rotasi. Pada sistem translasi, F adalah
M dikalikan dengan A. Ini adalah sebenarnya hukum Newton kedua tentang gerak. Lalu untuk sistem rotasi, hukum Newtonnya menjadi tau sama dengan IMP dikalikan dengan theta dengan titik 2 di atasnya. Di mana F dalam ini adalah gaya, F-nya ini gaya, M-nya adalah masanya, sedangkan A adalah percepatan. Kemudian tau ini adalah torsi, IMP adalah inersia, sedangkan theta dengan titik di atasnya adalah percepatan sudut. Kemudian Lagrange d'Alembert. Persamaan matematis untuk Lagrange d'Alembert adalah D dibagi dt dikali dou L per dou Q I dengan titik di atasnya dikurang dou L per dou Q1 dikurang tau 1 dikurang A1 T dikalikan A2 T dikalikan dengan D per dt dikali dou L dibagi dou Q titik di atas 2 dikurang dou L dibagi dou Q2 dikurang tau 2 sama dengan 0. Perhitungan dinamik maju. Untuk studi kasus A ya, pada sistem robot dengan kemampuan berotasi, sistem rotasi sudut Euler pada formulasi Newton-Euler dapat digunakan untuk memperoleh model dinamiknya. Pada kasus struktur robot lengan 1 sendi, maka model dinamiknya dapat dihitung sebagai berikut. Ini studi kasus 1. Kita lihat ini adalah sumbu X yang ini. Kemudian di sebelah sini adalah sumbu Y. Nah, di sini ada katakanlah lengan robot. Kemudian di sini ada masanya ya. Masanya ini. Terus lengan robotnya ini dengan sudut theta pada sumbu X. Dan dia punya kecepatan sudutnya dan percepatan sudutnya. Sedangkan ini L adalah panjang dari si lengan robot. Nah, ini Px, Y adalah titik titik pada lengan robot, titik ujungnya ya. Nah, struktur lengan robot dianggap kaku dengan panjang L dan massa N. Persamaan dinamik majunya adalah tau akan sama dengan IMP dikalikan dengan percepatan sudutnya sama dengan sepertiga ml kuadrat dikalikan dengan percepatan sudut. Maka tau-nya adalah seperti ini. Tau-nya adalah sepertiga ml kuadrat dikalikan dengan percepatan sudut. Kemudian studi kasus B. Struktur robot lengan 1 menggunakan LI dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ini energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah IMP dikalikan dengan kecepatan sudut kuadrat sama dengan setengah ml kuadrat kecepatan sudut kuadrat. Jadi dalam hal ini energi potensial pada robot adalah 0 karena Px, Y tidak melakukan gerakan berputar menuju ke arah sumbu. Fungsi Lagrange-nya menjadi L sama dengan energi kinetik dikurang energi potensial sama dengan energi kinetik dikurang 0 tadi, karena energi potensial tadi 0. Maka hasilnya adalah setengah ml kuadrat dikalikan dengan kecepatan sudut dikuadratkan. Menggunakan formulasi LE, kita dapatkan tau sama dengan D dibagi dt dikalikan dengan dou
1/6 ml kuadrat theta dikuadratkan dibagi dengan dou theta dengan titik di atas sama dengan dou dikurang dou 1/6 ml kuadrat theta dengan titik di atas dikuadratkan dibagi dengan dou theta I. Hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat dikalikan dengan percepatan angularnya. Studi kasus C. Studi kasus C adalah penerapan LE atau Lagrange Euler untuk robot lengan 2 sendi. Struktur robot diasumsikan vertikal terhadap permukaan bumi sehingga efek gravitasi perlu diperhitungkan. Kita lihat seperti ini. Yang pertama adalah ini lengan pertamanya. Lengan pertamanya adalah yang ini ya. Sebelah sini. Lengan pertamanya ini sudutnya adalah theta 1. Kemudian masanya M1, lalu panjangnya L1, kecepatannya VC1. Ini ada panjang L1. Kemudian lengan 2-nya adalah yang ini. Nah, itu sudutnya adalah theta 2 relatif terhadap lengan pertama ya. Nah, ini punya massa juga, ada L kuadrat, LC kuadrat, dan VC kuadrat. Notasi pada gambar adalah M adalah massa lengan, L adalah panjang lengan, LC adalah panjang diukur dari pusat massa, VC adalah kecepatan linear titik pusat massa, theta adalah sudut lengan, sedangkan IM adalah inersia momen massa lengan. Masih studi kasus C ya, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik 1 ditambah dengan energi kinetik 2. Energi kinetik satunya adalah setengah M1 VC1 kuadrat dikurang dengan setengah I M1 theta 1 kuadrat. Sedangkan EK2 adalah energi kinetik 2 setengah M2 VC2 kuadrat ditambah setengah IM2 theta 2 kuadrat. Sedangkan energi potensialnya adalah energi potensial 1 ditambah dengan energi potensial 2. Energi potensial itu adalah minus M1 GLC1 sinus theta 1. Sedangkan energi potensial 2 itu sama dengan min M2 GL1 sin theta 1 dikurang M2 GLC2 sin theta 1 ditambah dengan theta 2. Penyelesaian dinamika robot lengan 2 sendi menggunakan Lagrange Euler ya. Fungsi Lagrange-nya adalah L sama dengan energi potensial dikurang energi kinetik dikurang energi potensial. Didapatkan di per dt sama dengan dou L dibagi dou theta 1 titik dikurang dou L dibagi dou theta I sama dengan tau I. Hasil perhitungan diperoleh tau 1 sama dengan min H11 theta 1 titik 2 di atasnya atau percepatannya ditambah H12 percepatan sudut 2 dikurang H theta kecepatan sudut kuadrat dikurang 2H percepatan sudut 1 kali percepatan sudut 2 ditambah dengan G1. Sedangkan tau 2-nya adalah min H22 percepatan sudut 2 dikurang H21 percepatan sudut 1 dikurang H kecepatan sudut 2 ditambah dengan G1, di mana H11 adalah M2 LC1 kuadrat ditambah LM2 ditambah M2 dikalikan dengan LC2 kuadrat ditambah LC2 kuadrat ditambah 2L1 LC2 cos theta 2 ditambah IM2.
Sedangkan H12 sama dengan H21 sama dengan M2 dikalikan dengan LC2 cos theta 2 ditambah M2 dikalikan LC2 kuadrat dikurang IM2. Sedangkan H22 adalah M2 LC2 kuadrat ditambah IM2. Dan H adalah M2 L1 dikalikan dengan LC2 sin theta 2. G1 adalah M1 G L1 LC2 cos theta 2 dikurang M2G dikalikan dengan LC2 cos theta 1 tambah theta 2 ditambah L1 cos theta 1. Sedangkan G2 adalah M2 dikali GLC2 cos theta 1 tambah theta 2. Dan terakhir G adalah gravitasi bumi sebesar biasanya 9,8 meter per second kuadrat. Perhitungan dinamik inverse. Model dinamik inverse dinyatakan dalam H-1s. Persamaannya dituliskan Q sama dengan F-1 tau, di mana tau adalah torsi sedangkan Q adalah sudut. Lalu kecepatan sudut atau percepatan sudut tandanya adalah theta, theta dengan 1 titik dan theta dengan 2 titik di atasnya. Pada studi kasus A dan B untuk robot dengan satu sendi, di mana untuk torsi yang dihasilkan adalah tau sama dengan sepertiga ml theta 2 titik. Maka dinamika inversnya adalah theta 2 titik sama dengan 3 tau dibagi dengan ml kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam.